pagi, shalom. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam ibadah doa pagi kita pada pagi ini. Kita datang kepada Tuhan menikmati persekutuan kita pagi ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkau lah jawaban hidupku. Dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku.
kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia, tenangkan jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lelah segalanya, tenangkan jiwaku dalam pikiranku. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa penuh rahmat dan kasih setiamu. Bapa penuh kasih, Bapa penuh sayang, Bapa yang baik. Bapa Tuhan, Bapa sembah, Bapa puji, Bapa muliakan,
puji, Engkau Tuhan yang berkuasa, yang memerintah. Oh, anugerah-Mu besar di hidupku, anugerah-Mu nyata. Haleluya. Yesus Tuhan Allah Bapa, nama-Mu ku agungkan, nama-Mu ku tinggikan. Engkau Yesus yang berkuasa, yang memerintah. Oh, sungguh Engkau Allah yang besar di hidup kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Kasih setia-Mu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menopang, menolong, menuntun, menggandeng kehidupan kami. Dan melewati waktu yang ada dan tiap kesempatan kami boleh selalu melihat kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami pagi ini, Tuhan. Sekalipun kami masih terbatas karena kami harus dari rumah kami masing-masing, namun satu hal, melihat keberadaan diri kami, kerinduan hati kami, yang rindu berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, melawat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Berkati firman-Mu yang kami akan baca, kami renungkan bersama-sama. Biarlah Engkau menolong kami, dengan pengurapan yang baru, hikmat yang baru mewarnai pertemuan kami pada pagi ini Tuhan. Bahkan impartasi dari kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh dapat kami rasakan dari Engkau ya Tuhan, atas firman-Mu untuk kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Ini yang terakhir dari minggu pembelajaran tentang Thomas. Mari kita akan sama-sama belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ya. Kita akan baca beberapa ayat yang pernah kita baca dalam pertemuan kita sebelumnya. Ya, saya berikan judul renungan pada pagi ini dengan judul Thomas Sang Militan. Wow, Thomas Sang Militan. Oke, kita akan perhatikan bersama-sama pada pagi ini Thomas Sang Militan. Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai dengan 29 saja. 3 ayat kita akan baca. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayat 29 menjadi ayat kunci buat kita. Kita baca sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Kalau kita bicara tentang militan, maka ini merupakan satu hasil dari pertemuan Thomas dengan Yesus, yang awalnya Thomas itu eh, tidak percaya kepada Yesus, dan pertemuannya ketika Yesus mengatakan, cucukkanlah jarimu ke dalam tanganku dan lihatlah lambungku, serta tunjukkan juga tangan jarimu ke lambungku. Dan jangan sekali-kali engkau tidak percaya. Kalimat itu yang kemudian merubah semua konsep pikir Thomas dan perubahan karakternya, sehingga dia betul-betul menjadi seorang yang militan dengan Kristus. Ya, militan itu berbicara tentang ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang yang militan itu adalah seorang yang bersemangat tinggi, penuh gairah, bahkan berhaluan keras. Wow. Biasanya kalau kita menemukan kata militan, orang yang berhaluan keras ini adalah mereka yang uh, militan dengan keyakinannya, militan dengan sesuatu yang dia yakini, gitu ya. Dan kita menemukan biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tergabung dalam sebuah kelompok tertentu, gitu ya, kelompok teroris dan sebagainya, karena berhaluan keras. Nah, inilah Thomas, ya. Dia adalah seorang yang bersemangat, semangatnya sangat tinggi, penuh gairah. Ketika apa? Ketika dia melihat Yesus itu bangkit, dan dia meyakini bahwa betul-betul dia adalah seorang yang punya jiwa militan terhadap Kristus. Bersikap militan itu adalah definisi dari kata sifat yang dikatakan sebagai seorang yang berjuang dan berperang dan memiliki karakter bertempur, agresif, khususnya dalam menghadapi sesuatu perkara. Jadi tepatlah kata militan ini betul-betul adalah seorang yang betul-betul dikhususkan atau mengkhususkan dirinya, ya. Kalau kita kaitkan dengan pengiringan kita kepada Kristus, maka seorang yang militan dengan Kristus adalah seorang yang betul-betul menjiwai akan hidup panggilannya sebagai orang yang percaya, seorang yang menghidupi panggilannya dengan sungguh-sungguh sebagai seorang yang percaya. Kalau itu diibaratkan dalam sebuah perjuangan pertempuran, maka seorang yang militan itu adalah seorang yang siap, agresif dalam menghadapi segala sesuatu perkara, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sinonim dari kata militan ini adalah agresif, atau militan dari sinonim militan itu adalah agresif, bersemangat, keras, radikal, solid, dan ekstrim. Jadi sebetulnya rodok negatif, gitu ya. Kalau bicara radikal, ekstrim, ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan pengiringan kita kepada Kristus, nah inilah sebetulnya jati dirinya seorang Kristen sejati, seorang yang militan, ya. Kalau yang radikal, ekstrim itu dalam pengiringan kita, ya seorang yang tidak bisa digoyahkan oleh sesuatu, seseorang yang tidak bisa digoyahkan oleh kondisi dan keadaan, seseorang yang tidak bisa digoyahkan oleh tantangan zaman, seseorang yang tidak bisa digoyahkan oleh intimidasi mungkin dari berbagai kelompok yang berbeda dengan keyakinannya. Benarkah sikap militan sebagai pengikut Kristus itu patut untuk kita miliki, gitu? Jawabannya adalah benar, karena memang inilah yang perlu kita miliki.
jati dirinya hidup sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, jati diri seorang yang menjadi pengikut Kristus harus berani bersikap militan, ya, selama masih dalam koridor kebenaran. Jadi benar kalau dengan catatan apa yang dilakukan dalam sikap militan kita sebagai orang percaya, koridornya, panutannya, acuannya adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan atau Alkitab. Selama keluar dari jalur itu, berarti sikap militan kita dengan pengiringan kita kepada Kristus dalam tanda petik gitu ya, tidak benar. Ya, karena memang ada orang-orang yang mengatakan aku militan dengan Tuhan, aku militan dengan Yesus, tapi ajarannya salah, sikap hidupnya tidak benar. Acuan dari apa yang dia yakini bukan firman Allah, dan jelas itu bukan sikap militansi dari seorang yang percaya kepada Kristus. Jadi, seorang yang militan kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus, adalah seorang yang meyakini bahwa kebenaran, koridor kebenarannya, acuan kebenarannya adalah firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Mau Injil Thomas kayak, mau Injil Barnabas kayak, tidak boleh. Karena keluar dari itu berarti bukan pengikut Kristus, tapi hanya orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Contoh, seorang yang bernama Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini contoh seorang yang menjadi pengikut Kristus yang militan, ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Wow. Siapa Paulus? Paulus adalah seorang pengikut Kristus yang militan. Militan sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia juga seorang yang militan. Tanda-tanda dari seorang yang militan tadi dapat kita baca. Secara lahiriah dia mengatakan, disunat pada hari ke-8. Bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia adalah sampai ke level orang Farisi. Kegiatan dia penganiaya jemaat. Tentang kebenaran mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Ini adalah seorang yang militan. Lalu bagaimana ketika dia percaya kepada Kristus? Semua hal yang dianggap sebagai kebanggaan secara lahiriah, itu dianggapnya sebagai sampah. Ya, dikatakan
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan, ya, akan Kristus. Lebih mulia semuanya ini. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, ini sikap iman yang perlu kita miliki dari seorang yang militan. Ya, Kristus telah mengubahkan kehidupannya. Nah, lalu pelajaran apa dari seorang yang bernama Thomas sang militan? Yang pertama, Thomas ini adalah seorang yang mengalami perubahan karakter. Jadi seorang yang militan, tanda yang pertama itu mengalami perubahan karakter. Jelas karakter Thomas yang didominan dari pergumulan hidupnya yang dia diwarnai dengan kesulitan hidup, seorang asisten nelayan, seorang nelayan pembantu, tidak memiliki perahu, jelas hidupnya selalu berkekurangan. Inilah yang membuat dia selalu bertindak hati-hati, pesimis terhadap hidupnya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian, dan dia percaya kepada Yesus yang bangkit. Akibatnya kalau kita perhatikan sejarah mencatat, Thomas ini diakui oleh bapak-bapak gereja sampai hari ini. Dia menginjil, dia melayani, bahkan dia menjadi martir, dia mati syahid, dia menjadi martir di Hindia, di negara Hindia. Tapi apakah hasil dari pelayanan Thomas? Ada orang-orang Hindia yang diselamatkan. Ya. Ada orang-orang Hindia yang diselamatkan, dan di negara India ada berdiri sebuah monumen gereja yang megah yang ada di sana. Oleh karena apa? Oleh karena ada perubahan karakter dari seorang yang tadinya tidak percaya menjadi seorang yang pesimis, tapi diubahkan karakternya. Percaya, tidak percaya menjadi percaya, pesimis menjadi optimis, tidak pernah ada sikap penuh dengan antusias dan militan, tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, dia menjadi seorang yang militan. Yang menjadi perenungan kita pada pagi ini buat kita adalah, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudahkah kita betul-betul mengalami perubahan karakter dalam kehidupan kita? Karena seorang pengikut Kristus yang militan selalu mengalami hal yang satu ini, perubahan karakter. Menjadi seorang yang peramah, menjadi seorang yang mengampuni, menjadi seorang yang lemah lembut, menjadi seorang yang berkarakterkan Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, setia, sampai kepada penguasaan diri. Bahkan ada buah-buah dari hidup kita yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. Karena itu mari sama-sama kita renungkan baik-baik. Sudahkah ada perubahan karakter? Sudahkah ada buah-buah dari keyakinan yang kita miliki? Buah-buah yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Pertama-tama dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Kemudian ada di komunitas kita. Bahkan sampai kepada orang-orang yang tidak kenal sekalipun dalam perjalanan hidup kita.
kita ketemu dengan teman bisnis, kita ketemu dengan partner kita yang awalnya kita tidak kita kenal, kemudian kita kenal, dan orang-orang tersebut kita dapat orang-orang tersebut mengatakan bahwa kita betul-betul dapat dirasakan buahnya dari bagaimana cara berbisnis kita, bagaimana cara sikap kehidupan kita. Inilah karakter iman kita, inilah karakter seorang yang menjadi pengikut Kristus yang militan. Yang kedua, pelajaran dari seorang yang militan, ya, ayatnya coba kita bandingkan ya, dari perjalanan hidup Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau contohnya ini adalah Paulus, maka perubahan karakter dari seorang yang telah mengenal Kristus ini, dia punya sikap komitmen yang luar biasa. Yang ku kehendaki dalam hidup ini adalah mengenal dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Wow. Mari sama-sama kita renungkan baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya perubahan sikap, perubahan karakter itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, seorang yang militan, adalah seorang yang rela berkorban. Rela berkorban. Ya, berkorban. Tidak ada orang yang militan, yang disebut sebagai seorang yang militan, kalau orang ini nggak rela berkorban. Ya, kalau militan itu diartikan secara negatif dengan orang-orang yang beraliran keras radikal dalam kelompok-kelompok tertentu. Orang-orang yang militan ini berani mati, ya, demi kelompok, walaupun kelompok yang diikutinya itu adalah salah. Dan itu adalah tanda dari seorang yang berkorban. Nah, dalam pengiringan kita kepada Kristus juga demikian, kita harus berani, bahkan rela untuk berkorban. Waktu, tenaga, pemikiran, keuangan kita, kesempatan-kesempatan yang kita miliki. Ya, ini bentuk pengiringan kita yang memang perlu kita evaluasi lagi. Sudahkah kita betul-betul rela memberikannya kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan? Karena seorang yang berani berkorban, rela berkorban, adalah seorang yang betul-betul dapat menikmati kebahagiaan dalam hidupnya, karena Tuhan akan memperhitungkan orang-orang yang seperti ini. Rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang hina, untuk orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat, untuk semua orang, bahkan untuk orang-orang yang jahat sekalipun kepada kita harus rela untuk berkorban. Yang ketiga dan yang terakhir, mari kita belajar tanda dari seorang yang militan, belajar dari Thomas. Ya, harus berani bersaksi dan menjadi saksi. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Thomas ini mengadakan perjalanan penginjilan ke Hindia. Ya, India dari tempat tinggal dia di Galilea, di Israel, jelas itu cukup jauh. Dan jarak tempuh waktu yang dilakukan tidak semudah zaman sekarang. Bisa menggunakan kendaraan, pesawat, dan sebagainya sekarang ini. Tapi zaman itu tidak ada. Lalu pertanyaannya, mengapa Thomas ini berani mengadakan perjalanan bersaksi ke India? Ya karena dia adalah seorang yang militan dengan Kristus. Dia berani bersaksi,
dan menjadi saksi. Bagaimana dengan kehidupan kita, dengan hidup kita hari ini? Sudahkah kita berani bersaksi? Berani bersaksi berarti hidup kita yang merupakan suratan terbuka itu dapat dibaca bahwa itu ada Kristus yang hidup dalam kehidupan kita dan menjadi saksi. Menjadi saksi itu bukan saja menyampaikan dari kata-kata kita, dari buah pikiran kita, tapi sikap kehidupan kita, tindakan kita, bahkan sosialitas kita kepada banyak orang, itu bukti bahwa kita menjadi saksi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi seorang yang militan, sama seperti Thomas, berani bersaksi, menjadi saksi. Ketika nanti gereja kita berdiri dan dibangun, dibutuhkan orang-orang yang memiliki jiwa militan seperti itu. Berani bersaksi, menjadi saksi, bukan membawa orang itu kepada pelayanan kita di gereja, tapi bawalah orang itu kepada Kristus. Karena kalau kita membawanya kepada Kristus, maka dengan sendirinya orang itu akan datang beribadah bersama-sama dengan kita di gereja di mana kita melayani Tuhan. Mari kita bertanya dalam diri kita, sudahkah kita punya jiwa militan seperti Thomas? Sudahkah kita punya jiwa yang militan seperti Thomas? Thomas adalah seorang yang militan dengan Kristus karena karakternya telah diubahkan. Thomas adalah seorang yang militan dengan Kristus karena dia rela berkorban. Thomas adalah seorang yang berani atau seorang yang militan dengan Kristus karena dia adalah seorang yang telah membuktikan dalam hidupnya bahwa dia berani bersaksi dan menjadi saksi. Monumen gereja yang ada di India itu adalah bukti ada orang-orang yang dibawa kepada Kristus. Ada orang-orang yang diselamatkan dari kebinasaan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita belajar untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang militan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk anugerah-Mu yang melimpah di hidup kami. Karena Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh belajar firman-Mu, membaca, merenungkannya. Dan biarlah berkati firman-Mu untuk kami Tuhan. Kami rindu kekristenan kami bukan hanya kekristenan hari Minggu saja. Kekristenan kami yang hanya berbicara tentang KTP kami sebagai orang Kristen. Tapi kekristenan kami dapat kami rasakan karena kami mengalami perubahan hidup. Bahkan orang-orang lain merasakan akan sikap hidup iman kami. Bahkan kami seorang yang betul-betul menjadi pengikut Kristus yang militan. Karena itu Tuhan, Engkau menolong kami. Kami mau berubah. Kami mau mengalami perubahan karakter. Kami mau Tuhan, Engkau ubahkan sehingga hidup kami tanpa berkhotbah, tanpa mengatakan sesuatu, tapi ada orang-orang yang melihat hidup kami, mereka percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Bapa, Engkau menolong kami. Berkati firman-Mu untuk kami semua. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, mari Engkau hadir di hidup kami Tuhan, memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih.
Jadikan kami pengikut Kristus yang militan, seorang yang diubahkan, seorang yang rela berkorban, seorang yang memiliki sikap hidup yang menyenangkan Tuhan, menjadi saksi, berani bersaksi kepada orang lain. Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur, Bapa, biarlah rahmat dan anugerah Tuhan itu nyata di hidup kami, di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di usaha kami, di semua pergumulan yang kami harus hadapi. Dan kami selalu meminta kepada Engkau, Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan itu nyata di hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Anugerah melimpah atas kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.